Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah sampai pada hadis ke-39, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ad-Daraqutni, Al-Hakim dan lain-lain. Bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah memaafkan karenaku, atau disebabkan karenaku Allah memaafkan umatku atas apa yang mereka lakukan karena silap ataupun karena lupa ataupun karena keterpaksaan. Hadis ini dinilai oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai hadis hasan. Walaupun ada perbincangan para ulama hadis terkait dengan sanad hadis tersebut. Ada sebagian ulama yang menganggapnya sebagai hadis yang lemah. Namun meskipun secara sanad hadis ini lemah oleh sebagian ulama, kan tetapi konten hadis ini, muatan hadis ini mendapat sokongan, dukungan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang lainnya, sehingga secara makna, secara muatan hadis ini bisa menjadi hujjah. Dan ini digunakan oleh para ulama dalam istinbat hukum, penggalian hukum-hukum Islam yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan dia silap
atau dalam keadaan dia lupa, atau dalam keadaan dia dipaksa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang. Baik, kita akan coba membahas dan mengkaji hadis ini kata per kata, kalimat per kalimat, sehingga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, Innallaha tajawaza, sesungguhnya Allah itu memaafkan. Artinya Allah tidak menghukum, tidak memberi sanksi. Dengan kata lain, seseorang itu tidak berdosa karena dimaafkan oleh Allah. Innallaha tajawaza li. Di sini ada kata li, artinya bisa babi wali ajli. Allah memaafkan itu dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah mau tidak memaafkan, ya bisa saja. Allah itu maha kuasa, maha berkehendak, tidak ada yang menghalangi segala keputusan-keputusannya. Akan tetapi Allah memaafkan karena sayang kepada Nabi Muhammad, sayang kepada umat Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad dan umatnya. Ini adalah kebaikan dari Allah, karunia dari Allah, rahmat Allah kepada umat ini. Apa yang dimaafkan? An ummati, dari umatku, apapun yang dia lakukan atau yang dia tinggalkan karena kesilapan, ataupun karena lupa, ataupun karena terpaksa. Jadi ada 3 kata kunci di sini: al-khata', an-nisyan, dan al-ikrah. Khata' itu artinya silap, tersalah, tersilap. Misalnya ada orang masuk ke hutan ingin berburu rusa, kemudian dia melepaskan atau melempar tombaknya, niat dia ingin berburu rusa, ternyata tombaknya meleset kena orang yang sedang bersembunyi di dalam hutan misalnya. Akhirnya orang yang terkena tombak tadi pun mati. Ini si pemilik tombak tadi, apakah dia sengaja melakukan itu? Tidak sengaja, silap, salah. Berdosakah dia? Tidak berdosa, walaupun dia sudah membunuh 1 nyawa. Dalam hal ini dia tidak berdosa. Tapi apakah ada konsekuensi hukumnya? Dia tidak berdosa membunuh orang tadi karena silap tadi. Tapi apakah ada kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap keluarga orang yang terbunuh tadi, keluarga yang dibunuh tadi, keluarga korban? Nah, itu akan kita bahas nanti. Jadi yang dimaksud Allah memaafkan di sini artinya fala isma, tidak berdosa. Arti tidak berdosa berarti tidak disiksa. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pelanggaran karena silap, seperti membunuh tadi, silap. Atau seseorang melihat ada air minum disuguhkan, dia kira itu teh, bentuknya seperti teh, kemudian minum. Rupanya di dalam itu ada mengandung alkohol. Rupanya bukan teh, sudah minuman keras ya, sudah ketelan, silap, nggak tahu. Nah, ini juga dimaafkan, tidak berdosa, tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kejadian itu terjadi karena kesilapan atau karena lupa.
Seseorang tidak salat zuhur, lupa dia. Sampai waktu asar teringat dia tadi zuhur belum salat. Entah mungkin karena kelelahan, kemudian makan dulu, mandi dulu, kemudian sehingga lupa melakukan salat zuhur. Masuk waktu asar baru teringat ternyata tadi tidak salat zuhur. Maka meninggalkan salat zuhur karena lupa tadi tidak berdosa. Cuma apakah dia wajib mengqadha salat itu? Wajib. Begitu teringat, tadi salat zuhur tertinggal karena lupa. Begitu dia teringat, maka dia wajib melakukan salat zuhur pada saat dia teringat. Walaupun waktunya sudah waktu asar. Meninggalkan salat zuhur tidak dosa, tapi ada konsekuensi yang harus dia lakukan, yaitu mengganti salat itu yang lupa tadi. Atau karena keterpaksaan, seperti kasus atau kejadian yang menimpa Ammar bin Yasir dalam sejarah Islam itu. Di awal-awal Nabi SAW berdakwah, periode Mekah, umat Islam minoritas selalu diintimidasi, terutama orang-orang yang tidak punya kabilah, tidak punya kekuatan, orang-orang yang lemah, mantan-mantan budak atau hamba sahaya. Itu mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu. Salah satu korbannya adalah keluarga Yasir itu, Yasir, Sumayyah, dibunuh ya, karena mereka menjadi seorang muslim. Sampai akhirnya Ammar pun disiksa, mau dibunuh, disiksa. Penyiksaannya begitu berat. Tokoh-tokoh kafir tadi mengatakan, Anda akan selamat kalau seandainya kamu mau menghujat, mencaci maki Muhammad. Jadi dia baru dilepas kalau seandainya dia mau mengatakan perkataan yang buruk terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena tidak tahan disiksa tadi, penyiksaannya yang begitu berat, beliau akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu menyesal dia datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengakui dia merasa bersalah karena telah mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi dia terpaksa. Apakah Nabi marah? Tidak, karena kondisinya ketika itu adalah dia sebagai orang yang mukrah, terpaksa, dipaksa. Maka ayat dalam surah An-Nahl ayat 106 itu berkaitan dengan itu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Yang dia tidak berdosa itu orang yang dipaksa sementara hatinya tenang di dalam keimanan, hatinya tetap memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kan tetapi lidah saja berpura-pura mengucapkan kalimat-kalimat kufur sementara hatinya tetap di dalam iman. Kenapa dia mengucapkan itu? Karena dipaksa tadi, dengan paksaan yang berat yang bisa mengancam keselamatan jiwa. Jadi hadis ini sejalan juga dengan surah Al-Baqarah 286
Tahuan al-jahlu itu bisa menjadi uzur, bisa menjadi sebab seseorang itu tidak diberi hukuman ataupun tidak berdosa pada saat dia melakukan suatu pelanggaran. Cuma dalam masalah ini, hadirin yang dirahmati Allah, ada pembahasan, ada perincian. Misalnya seseorang baru masuk Islam, baru mengenal Islam, dia tidak tahu kalau salat itu wajib, akhirnya dia tidak salat. Maka dalam hal ini ketidaktahuannya itu melepaskan dia dari dosa, tidak berdosa. Atau dia tidak tahu kalau zina itu haram sehingga dia berzina, maka di sini dia tidak dihukum. Disebabkan karena dia baru mengenal Islam, ataupun dia tinggal di sebuah tempat yang jauh dari syiar-syiar Islam. Di sana tidak ada ulama, tidak ada masjid, bahkan wilayah-wilayah perbatasan minoritas muslim yang mungkin tidak ada pengajaran Islam di sana. Kemudian dia tidak mengetahui suatu hukum agama sehingga dia melakukannya, pelanggaran, maka dia tidak berdosa dalam hal ini karena ketidaktahuannya itu. Jadi kebodohan, ketidaktahuan yang dimaafkan itu yang berkaitan dengan hukum asal. Tapi kalau berkaitan dengan konsekuensi dari hukum asal itu tidak dimaafkan. Misal, ada orang Islam, dia tahu zina itu haram, tapi dia tidak tahu kalau orang berzina itu dihukum cambuk. Kemudian dia melakukan zina. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan dia tetap dihukum cambuk. Kenapa? Karena dari awal dia sudah tahu zina itu tidak boleh. Yang dia tidak tahu adalah hukuman zina. Bisa dipahami ya? Beda dengan orang yang tidak tahu kalau zina itu haram. Dia nggak tahu kalau zina itu haram, kemudian dia berzina. Atau dia nggak tahu kalau judi itu haram, kemudian dia berjudi. Maka dalam hal ini dia tidak berdosa, karena yang dia tidak ketahui hukum asal. Dia tidak berdosa dan dia tidak dicambuk gara-gara berzina. Sedangkan yang satu lagi, dia tahu zina itu haram, tidak boleh zina. Cuma dia nggak tahu kalau berzina itu hukumannya cambuk. Yang dia tahu ya zina itu ya dosa, kalau kita buat zina dosa. Cuma itu aja yang dia tahu. Dia nggak tahu kalau hukuman zina itu cambuk 100 kali. Tiba-tiba dia berzina, maka dalam hal ini dia tetap dicambuk. Kenapa? Karena dari awal dia sudah tahu zina itu tidak boleh. Kebodohan dia tentang konsekuensi zina tidak menghalangi dia dari mendapatkan hukuman zina. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah al-jahlu, kebodohan tadi, ketidaktahuan tadi. Kemudian orang yang tidak tahu ini dimaafkan kalau dia baru masuk Islam, baru mengenal Islam, atau dia tinggal di tempat yang jauh dari syiar-syiar Islam. Adapun orang yang tinggal di Lok Sumawe tidak bisa, tidak diberi uzur kalau dia tidak tahu. Kenapa di Lok Sumawe ini di mana-mana ada pengajian, pesantren di mana-mana, masjid di mana-mana, pelajaran tentang Islam, tentang fikih itu dijelaskan di mana-mana. Kalau ada orang yang tidak tahu kalau salat itu wajib di Lok Sumawe, tidak tahu kalau judi itu haram, tinggalnya di Lok Sumawe, itu kelewat batas. Itu namanya kurang pergaulan. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke majelis ta'lim. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa dikasih uzur. Makanya menuntut ilmu itu wajib. Untuk kita mengetahui apa yang wajib atas diri kita, apa yang haram, yang tidak boleh dilakukan, itu wajib dipelajari. Kita wajib salat, maka ilmu tentang salat menjadi wajib. Kita wajib puasa, ilmu tentang puasa jadi wajib. Kita mau naik haji, belajar manasik haji jadi wajib. Kita mau jualan, ilmu tentang jualan, maksudnya dari perspektif hukum, bukan perspektif ekonomi. Kalau ekonomi itu terserah. Tapi dari perspektif hukum, kita mau jualan harus tahu persoalan riba, transaksi yang boleh, transaksi yang tidak boleh. Bisa nggak misalnya nih orang jualan beras, tiba-tiba datang orang, dia bawa beras 15 kg, berasnya beras
Yang murah itu beras apa? Cap cabai misalnya ya. Cap cabai. Terus kita ni pedagang beras. Dia bilang, saya bawa ni beras cap cabai 15 kg. Kita tukar dengan beras ramos yang ada pada anda. Anda kasih beras ramos 10 kg. Saya kasih beras cabai saya 15 kg. Karena kita tidak tahu hukum, akhirnya kita iakan. Iyalah, cocoklah itu. Saya dapat beras dengan kualitas yang sedang, anda dapat dengan kualitas baik. Kasih 15 kg, saya kasih ke anda 10 kg. Sudah riba. Anda sudah berdosa, sudah melakukan praktek riba. Kenapa? Karena jualan tadi tidak pakai ilmu syariat. Kalau anda paham syariat, tidak seperti itu. Anda beli dulu beras 15 kg itu, bayar ke dia berapa. Ketika dia sudah menerima uangnya, baru dia beli beras ramos dengan uang itu. Jadi transaksinya uang dengan beras, bukan beras dengan beras. Kalau beras dengan beras, walaupun beda jenis, beda kualitas, tetap dia harus mislan bi mislin, waznan bi waznin, yadan bi yadin. Harus tunai dan harus sama. 10 kg beras cabai tetap 10 kg beras ramos. Nah, bisa lebih walaupun kualitasnya beda. Nah, jadi kalau kita tahu hukumnya, maka kita tidak terjerumus ke dalam praktek-praktek riba yang seperti itu. Nah, jadi jualan pun perlu ilmu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan tidak boleh ada yang duduk di pasar kami, jualan di pasar kami, kecuali orang itu mengerti halal haram, mengerti riba. Jadi soal jualan ini bukan soal belajar bagaimana cara membuat barang jadi laku dari perspektif ilmu ekonomi atau ilmu pemasaran. Tidak, ada hukum syariat yang harus kita patuhi, maka itu wajib dipelajari, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak boleh kita membiarkan kebodohan pada diri kita. Jadi bodoh itu jangan dipiara. Bodoh itu jangan dipiara, harus dilawan, dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu. Karena tidak semua kebodohan itu yang dimaafkan dalam syariat. Tidak semua ketidaktahuan itu dianggap sebagai uzur. Tidak. Nah, kita kembali kepada persoalan hadis ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan, apabila pelanggaran itu kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dalam hal ini ada perincian. Misalnya kasusnya kita apa ya contohnya? Lupa misalnya, lupa sholat tadi, lupa sholat. Berdosakah kita meninggalkan sholat karena lupa? Tidak berdosa. Kemudian pertanyaannya, apakah kita wajib melakukan sholat ketika kita sudah tidak lupa lagi? Wajib. Nah, seperti kasus tadi. Ya, seperti kasus tadi. Makanya ada kaidah mengatakan begini, an-nisyan wal khata' wal jahlu yunazzilul mawjud manzilatal ma'dum wala yunazzilul ma'dum manzilatal mawjud. Jadi lupa dan yang sejenisnya tadi itu menempatkan yang ada menjadi seperti tidak ada, dan dia tidak menempatkan yang tidak ada menjadi ada. Ini apa maksud kaidah ini? Coba perhatikan. Ini kaidah ini penting. Jadi misal kita lupa. Misalnya kita lupa. Lupa apa misalnya? Lupa atau tersilap meminum sesuatu. Minum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa atau silap. Kita kira itu air teh, terus kita minum. Perbuatan itu ada tidak? Ada ya? Perbuatan itu ada. Maka karena kita silap,
perbuatan yang ada itu dianggap seperti tidak ada, maka seolah-olah kita tidak minum. Artinya kita tidak dosa dan kita tidak dihukum. Jadi lupa ataupun silap membuat yang ada menjadi tidak ada. Kita salat zuhur 5 rakaat, lupa. Salat zuhur berapa? 4 rakaat. Kita tambah satu lagi 5 rakaat karena lupa. 5 rakaat tadi ada, rakaat kelima ada enggak? Ya ada 5 rakaat. Tapi dianggap tidak ada. Sah tidak salat Anda? Salat zuhur 5 rakaat? Sah. Kenapa sah? Karena lupa, karena silap. Terus yang rakaat kelima tadi, rakaat kelima itu dianggap tidak ada. Jadi lupa kita itu membuat yang ada jadi tidak ada, seolah-olah tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Sudah jelas? Oke. Lanjutan dari kaidah ini mengatakan wala yunazzilul ma'dum manzilatal maujud. Lupa kita itu tidak membuat yang tidak ada menjadi ada. Misal tadi lupa sholat. Lupa sholat berarti sholatnya ada tidak? Hai, lupa sholat berarti kan tidak ada sholat, berarti kita tidak sholat. Kita tidak sholat karena lupa. Apakah yang tidak ada tadi menjadi ada? Yang tidak ada tadi harus menjadi ada. Yang tidak ada tadi tidak mungkin menjadi ada. Berarti kita harus sholat. Kita tidak sholat karena lupa. Apakah gara-gara lupa terus kita nggak sholat? Tidak. Kita wajib sholat. Karena kaidahnya mengatakan lupa itu tidak menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada tetap tidak ada. Cuma bedanya kita tidak berdosa saja, melewati waktu zuhur tanpa sholat. Dosa? Tidak dosa karena lupa. Tapi setelah kita hilang lupa, sudah teringat, maka salat zuhur yang tidak kita sholat tadi wajib kita sholat lagi. Itu kaidahnya ya. Jadi ini bisa kita terapkan dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai persoalan. Anda sedang puasa, tiba-tiba minum, lupa, akhirnya minum atau makan. Puasanya batal tidak? Tidak batal. Kenapa? Kan ada makan tadi. Ya lupa. Jadi lupa itu membuat yang ada jadi tidak ada. Jadi Anda makan seolah-olah Anda tidak makan. Itu kaidahnya. Ini nggak lupa sengaja. Ya, jadi yang tidak ada harus diadakan. Kalau terjadi karena lupa. Apabila berkaitan dengan hak manusia, itu kaitannya dengan hak Allah itu. Ibadah yang hablum minallah. Kalau kaitannya dengan hak manusia, maka yang dimaafkan oleh Allah itu artinya dosanya itu tidak ada. Allah tidak memberikan dosa kepada orang yang melakukan sebuah pelanggaran terkait dengan hak manusia. Akan tetapi konsekuensi dari perbuatan kita itu tetap ada, hukumnya tidak hilang. Seperti tadi kasus orang ingin berburu rusa, ternyata tombaknya mengenai seseorang sehingga dia mati. Orang tadi dosa tidak? Tidak berdosa. Karena Allah sudah memaafkannya. Persoalannya, apakah dia terikat dengan hukum pembunuhan? Terikat. Artinya apa? Dia wajib membayar diyat. Dia wajib membayar diyah. Dia tidak dikisas, tapi dia harus membayar diyat 100 ekor unta.
Kepada siapa? Kepada keluarga korban itu. Jadi tidak bisa kita bilang saya kan nggak sengaja. Ya Anda nggak sengaja artinya Anda nggak dosa. Tapi soal bayar ganti rugi kepada keluarga korban itu harus dilaksanakan. Meskipun yang bayar nanti keluarga yang membunuh ini, yang membunuh tanpa sengaja tadi. Itu namanya diyat mukhaffafah itu. Diringankan. Jadi patungan nanti keluarganya itu, asobahnya itu, pamannya, ayahnya, adiknya, abangnya, patungan untuk membantu dia membayar ganti rugi kepada keluarga yang terbunuh itu, korban. Kemudian dia bayar kafarah, kafarah membunuh, membebaskan budak atau berpuasa, kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, itu harus dia lakukan. Jadi waktu dia membunuh tidak dosa, tapi efek dari membunuh itu ada yang harus dia tunaikan, karena itu hak orang lain. Tanpa sengaja Anda melempar sesuatu, kemudian sesuatu itu mengenai kaca rumah orang, kaca rumah orang pecah, Anda nggak sengaja. Dosa enggak Anda memecahkan kaca rumah orang? Nggak dosa. Wajib ganti nggak? Ganti kaca orang. Nah, itu. Jangan mentang-mentang kita lupa terus kita bilang Nabi SAW bersabda, kita pakai hadis ini. Nggak laku. Bukan nggak laku, maksudnya nggak cocok penempatannya. Allah memaafkan kesilapan Anda, ya, yang dimaafkan itu dosanya, dosanya enggak. Tapi hak orang itu harus ganti. Nah, itu. Nah, ini penjelasan dari hadis tersebut. Kita punya anak bayi, anak kecil yang belum mengerti apa-apa, terus dia rusak tanaman orang. Nah, itu ganti kita kepada pemilik tanaman itu. Walaupun anak ini kan enggak ngerti apa-apa ada. Kita sebagai walinya ganti itu. Nah, jadi ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya. Intinya apapun yang kita lakukan disebabkan lupa atau silap, dosanya tidak ada. Tapi konsekuensinya bisa jadi ada. Apabila berkaitan dengan hak manusia, tetap kita ganti rugi. Kalau berkaitan dengan hak Allah, tergantung tadi. Kalau yang kita lakukan itu sesuatu yang ada, maka dianggap tidak ada. Kalau sesuatu itu lupa itu karena sesuatu yang kita tinggalkan, maka harus kita ganti. Anda lupa kalau hari ini wajib puasa, akhirnya Anda tidak puasa, maka puasa itu harus diganti. Anda tidak berdosa karena meninggalkannya, karena lupa, wajib diganti. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami kaedah-kaedah ini. Yang ketiga adalah karena keterpaksaan. Ya, jadi termasuk Allah memaafkan apabila kita melakukan sesuatu karena dipaksa. Karena kita disuruh makan daging babi di bawah ancaman, boleh nggak tuh? Ada yang bilang nggak boleh, tapi diancam kita ini. Ya boleh, karena di bawah ancaman. Tapi ancaman yang bagaimana yang kita boleh menganggapnya sebagai uzur? Ada syaratnya. Yang pertama, orang yang mengancam ini dia punya kekuasaan, dia punya kuasa, artinya dia bisa mengeksekusi ancaman itu, dia bisa melaksanakan ancaman itu terhadap diri kita. Dia punya senjata, dia punya aparat, dia punya segala kelengkapan untuk membuat kita celaka, membunuh kita atau melukai fisik kita. Itu syarat yang pertama. Sebuah keterpaksaan itu baru dianggap uzur kalau itu yang memaksa itu orang punya kuasa. Tapi kalau Anda yang sudah aliyah dipaksa sama anak SD kelas 1, ayo minum, makan daging babi, kalau enggak saya tumbuk, katanya.
Itu bukan terpaksa. Jadi Anda nggak bisa bilang terpaksa, Ustaz. Siapa yang maksa? Anak kelas 1 SD. Oh, nggak bisa. Yang maksa ini memang dia punya kuasa. Dia pegang senjata, dia apa? Kemudian dia nggak bisa kita lawan. Kalau lawan mati kita, atau kita bisa apa? Cedera kita. Bisa cedera badan kita. Punya kuasa. Itu syarat pertama. Yang memaksa itu memang punya kuasa. Yang kedua syaratnya yang kedua dia kita yakin atau dugaan kuat kita bahwa dia akan melaksanakan ancamannya itu. Tapi kalau kita tahu dia ancamannya ini hanya ancaman apa namanya, cuma ngancam-ngancam aja, kita tahu dia nggak berani melakukannya atau dia tidak akan melakukannya, seperti orang hanya berbahasa basi saja, itu kita tidak boleh makan daging babi tadi karena keterpaksaan. Tidak bisa jadi uzur itu. Kenapa? Karena bagi kita itu ancaman itu nggak ada realitanya, dia tidak akan mungkin melakukan itu. Tapi kalau kita yakin di hati atau dugaan kuat 80% kita yakin ini orang pasti dia ngancamnya ini nggak main-main, memang betul-betul dia akan apa? Nah, itu baru ancaman itu dijadikan sebagai uzur. Jadi orang yang mengancamnya punya kekuasaan, kemudian kita yakin ini dia akan melampiaskan, akan melaksanakan ancamannya itu. Yang ketiga, syarat yang ketiga supaya keterpaksaan tadi bisa menjadi uzur, apabila ancaman itu berkaitan dengan nyawa kita atau dengan cedera yang berkaitan dengan tubuh kita. Kerugian yang kita alami itu menjadi serius dan besar. Atau kalau berkaitan dengan harta, ancamannya harta kita itu, mobil kita itu dibakar misalnya. Kan mobil itu kan sesuatu yang mahal. Atau rumah kita dibakar. Itu ancaman itu bisa jadi uzur. Tapi kalau ancamannya berkaitan dengan harta tadi, kalau kita tidak melakukan yang disuruh sama orang yang mengancam tadi, dia akan ambil misalnya apa? Dia ambil buah mangga di depan rumah misalnya. Yang kerugian kita itu sedikit, itu tidak dianggap. Jadi ancaman itu tidak dianggap. Artinya tidak dianggap sebagai sebuah uzur. Tapi kalau ancamannya nih rumah akan dibakar, atau mobil kita akan dibakar, nah itu boleh kita menjadikan ancaman itu sebagai uzur. Atau kalau kita tidak mau kuping kita dipotong misalnya, atau jari-jari kita dipotong sehingga kita cacat, atau kita akan dipenjarakan dalam waktu yang lama, nah ini boleh kita mengalah, artinya kita jadikan ancaman itu sebagai uzur. Jadi tidak semua terpaksa itu jadi uzur. Kemudian satu lagi persoalan, kalau kita dipaksa membunuh orang, kalau kita tidak bunuh dia, kita dibunuh, maka kita tidak boleh membunuh orang, karena nyawa kita tidak lebih berharga dari nyawa dia. Jadi kalau Anda dipaksa, Anda harus bunuh si A, kalau enggak Anda yang saya bunuh, maka Anda harus merelakan diri Anda yang dibunuh. Kalau Anda enggak sanggup lagi lawan, maka bunuh saya tidak akan membunuh dia. Kenapa enggak boleh bunuh dia? Karena nyawa kita tidak lebih berharga dari nyawa dia. Lebih bagus Anda yang mati. Ingat ya, kalau isi ancamannya itu untuk bunuh orang, tidak boleh dilakukan. Nah, jadi masalah terpaksa ini juga ada persoalan, ada rincian-rincian yang harus diperhatikan. Tidak sedikit-sedikit terpaksa. Padahal bukan dalam keadaan terpaksa. Ada terpaksa yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Nah, jadi ini perlu mendapat perhatian. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Hadis ini memang erat kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum fikih ya, di dalam berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.